Oke, halo semuanya. Selamat hari yang menyenangkan buat semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Oke, sekali lagi semuanya selamat hari yang menyenangkan. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Jadi perkenalkan, perusahaan kita bernama PT Harmoni Dynamic Indonesia atau yang kita kenal dengan nama HDI. Nah, HDI ini lokasinya adalah di Jalan Probolinggo nomor 18 Menteng. Ya, dan ini gambar yang di sebelah kanan ini gedung 9 lantai yang sangat megah ya dan berbentuk seperti sarang lebah. Ini adalah gedung kepunyaan kita semua Enterpriser HDI. Nah, jaringan kantor cabang center yang tersebar di seluruh Indonesia pun ada sekitar 135 kantor cabang yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sehingga ini akan memudahkan kita, para enterpriser, untuk mendapatkan produk-produk HDI berkualitas dari seluruh Indonesia. HDI tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga ada di berbagai negara Asia lainnya. Ada di Singapura, masuk Singapura tahun 1986. Jadi HDI ada di Asia, bukan hitungan baru belasan tahun, tapi sudah lebih dari 30 tahun, ya. Nah, masuk juga ke Malaysia, Filipina, Hong Kong, Makau, dan masuk Indonesia pada tahun 1993. Jadi tahun 2023 itu adalah ulang tahun HDI di Indonesia yang ke-30 tahun. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Nah, produk-produk HDI ini adalah berbahan dasar produk perlebahan. Yang namanya produk lebah, manfaat dan khasiatnya itu sudah tidak perlu lagi kita ragukan ya teman-teman ya. Karena yang sudah pasti sudah teruji manfaat dan khasiatnya ribuan tahun lamanya. Buktinya apa? Bahwa produk perlebahan ini tertulis di 5 kitab suci agama. Baik agama Kristiani, agama Hindu, Buddha, dan juga pastinya agama Islam. Di agama Islam di Al-Quran surat An-Nahl 68-69 itu dikatakan begitu tegas sekali ya bahwa dari perut lebah keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Ya, jadi memang bukan sebuah rahasia kalau produk lebah ini dipakai tidak hanya untuk ya mencegah sakit penyakit, tapi juga untuk mengobati berbagai sakit penyakit. Oke, next lagi kita lihat. Produk HDI juga sudah menjadi konsumsi Presiden Amerika Serikat ya. Jadi kita bukan masalah Amerikanya, tetapi satu produk kesehatan yang sudah sampai bisa menembus Gedung Putih, secara kualitas produknya tidak perlu lagi kita ragukan. Secara manfaatnya juga sudah pasti, sudah teruji. Mereka mau pakai satu produk kesehatan untuk orang nomor satunya, itu pasti sudah berbagai uji yang mereka lakukan. Gitu ya. Dan tidak hanya itu, kita juga merupakan makanan pendamping atlet dari 3 negara, dari Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina. Nah, ini juga menjadi satu pembuktian kembali bahwa produk HDI ini tidak ada efek doping, tidak ada efek ketergantungan yang orang khawatirkan. Nah, produksi daripada produk-produk HDI yang berkualitas juga diproduksi oleh Sisi Pollen Company yang merupakan pelopor di bidang produsen produk-produk perlebahan ya yang berkualitas di seluruh dunia. Jadi kita boleh berbangga ya bahwa kita sendiri memiliki produsen terbesar hari ini di dunia untuk produsen produk lebah. Dan produk-produk HDI sendiri sudah sangat lengkap sekali sertifikasinya dan juga uji klinisnya. Kita sudah ada BPOM-nya, pasti. Sudah ada sertifikat halal dari setiap negara. Sudah masuk juga untuk badan bisnisnya di APLI. Jadi kita nih anggota APLI yaitu Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Kita juga merupakan anggota Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia. Ya, dan produk-produk HDI juga sudah masuk dalam MIMS. MIMS ini adalah Kamus Kedokteran Indonesia, di mana semua produk yang masuk di dalam MIMS itu adalah produk yang sudah lengkap uji klinisnya. Dan sebagai informasi teman-teman, produk HDI adalah produk suplemen kesehatan yang paling banyak tertulis di MIMS. Ya, luar biasa sekali gitu ya. Karena tidak mudah ya suatu produk kesehatan bisa ada di dalam MIMS, artinya uji klinisnya sudah lengkap. Oke, next lagi kita lihat.
Apa sih produknya ya? Produk HDI ini ada disebutnya 4 star, 4 bintang-bintang gitu. Nah, bintang-bintangnya ada siapa aja nih? Yang pasti orang pasti mengenal yang namanya Clover Honey. Tapi sebelum masuk Clover Honey, saya ingin menjelaskan dulu bahwa dari produk lebah ada satu macam produk yang dihasilkan dan ternyata manfaatnya juga sangat luar biasa yang disebut dengan bee pollen. Bee pollen ini adalah serbuk sari bunga yang dikumpulkan oleh lebah dan menjadi makanan koloni lebah setiap harinya. Setelah diteliti, dalam bee pollen ini mengandung lebih dari 200 nutrisi penting di dalamnya. Jadi sudah lengkap ada 12 vitamin, 27 asam amino penting, 22 asam amino penting, 27 mineral, DHA, omega 3, omega 6 ada di dalam bee pollen. Sehingga bee pollen dinyatakan oleh ahli nutrisi dunia sebagai makanan terlengkap nomor 2 di dunia. Wih, nomor 2 aja boleh bangga. Kenapa? Karena nomor 1 tidak tergantikan. Yaitu apa Bapak Ibu? ASI. Nah, karena kita sudah tidak lagi mengkonsumsi ASI hari ini kan pastinya ya. Jadi kita butuh sekali Bipol untuk melengkapi kebutuhan nutrisi kita setiap harinya. Bipolen sendiri terbagi untuk 2, yaitu untuk dewasa dan untuk anak-anak. Untuk dewasa ada Pollen Energy 520. Artinya di dalam satu botol mengandung 520 mg bipolen. Ya, dan juga untuk anak-anak ada honey bipolen. Bisa dikunyah, ada rasa vanilanya. Bipolen ini manfaat utamanya adalah untuk meningkatkan stamina tubuh kita dan juga melengkapi kebutuhan nutrisi kita yang kita butuhkan untuk membentuk sel-sel baru yang sehat. Nah, bipolen juga yang pasti sangat membantu untuk proses metabolisme tubuh kita. Tidak cuma bipolen, ada juga yang tidak kalah luar biasanya kita sebut dengan bipropolis. Dan bipropolis ini sangat viral sekali ya, karena apa? Banyak dipakai untuk meningkatkan imunitas tubuh, tidak cuma pada saat COVID pastinya, tetapi di segala masa, di segala situasi yang namanya imunitas ini menjadi salah satu hal yang sangat penting sekali dan harus kita perhatikan. Jadi bipropolis ini itu mempunyai fungsi untuk antioksidan alami ya sehingga melawan berbagai radikal bebas yang menyebabkan berbagai masalah seperti infeksi, peradangan, virus, bakteri, jamur, kuman ya itu propolis. Jadi propolis yang akan melindungi sel-sel tubuh kita dari berbagai serangan-serangan radikal bebas yang ada di sekeliling kita. Nah, bipropolis ini ada yang bentuknya tablet, nanti juga ada yang bentuknya kapsul seperti Propoelix. Nah, selain itu, kalau tadi sumber nutrisi untuk membentuk sel baru yang sehat kita dapatkan dari bee pollen atau pollen energy untuk yang dewasa. Lalu yang melindungi sel tubuh kita dari serangan radikal bebas adalah bee propolis. Nah, lalu siapa yang meregenerasi tubuh kita? Yang meregenerasi tubuh kita adalah royal jelly. Kita sehat sekalipun ada ratusan ribu sel-sel tubuh kita rusak setiap hari. Nah, royal jelly ini akan memperbaiki sel-sel yang rusak setiap harinya ini ya meregenerasi dan juga untuk perbaikan fungsi syaraf dan hormonal. Jadi kalau masalah syaraf seperti orang yang mengalami masalah susah tidur, insomnia, masalah seperti stroke, Parkinson, dan masalah syaraf lainnya, termasuk juga masalah ketidakseimbangan hormon yang menyebabkan masalah seperti haid yang tidak teratur, sakit ketika haid, memperlambat menopause, mengatasi masalah setelah menopause terjadi, ya, dan juga masalah-masalah ketidaksuburan, masalah-masalah yang diatasi oleh Royal Jelly ini ya, seperti masalah kualitas sel telur yang tidak baik atau juga kualitas sperma yang kurang baik itu bisa dibantu dengan Royal Jelly. Ya teman-teman, nah ketiga macam produk utama ini Bipollen, Bipropolis, dan Royal Jelly kita namakan dengan Dynamic Trio atau 3 serangkai. Ya dia sekali lagi bekerja pada inti sel kita makanya disebut sebagai micronutrients, menutrisi, melindungi, dan meregenerasi. Nah tentunya bicara produk lebah tidak lengkap kalau tidak bicara tentang madunya ya karena madu kita sangat luar biasa, sangat unik yang namanya clover honey. Kenapa namanya clover honey? Karena dihasilkan oleh bunga clover ya sebagai gula alami yang untuk memulihkan energi dan menjaga juga tubuh kita bisa digunakan untuk diet yang seimbang. Tidak perlu khawatir karena clover honey ini punya keunggulan yang luar biasa, sudah melalui berbagai uji klinis sehingga sudah dinyatakan low GI, low glycemic index sehingga aman untuk dipakai sekalipun bagi penderita diabetes. Ya. Nah, juga kadar airnya sangat rendah, di bawah 17%, sehingga madu kita tidak akan mengalami proses fermentasi. Lalu, clover honey juga adalah madu yang
unprocessed, jadi madu yang masih benar-benar alami, tidak ada penambahan air, tidak ada penambahan gula di dalamnya, gitu ya. Madu sendiri, clover honey, punya begitu banyak manfaat yang bisa kita gunakan, sebutlah kita bisa pakai untuk meningkatkan sebagai sumber energi instan, lalu untuk memperbaiki fungsi metabolisme tubuh kita, untuk masalah batuk yang berdahak, masalah gangguan pada paru-paru, dan juga tentunya bagus yang tadi saya katakan di awal untuk diet yang seimbang, gitu ya. Nah, teman-teman, kita lihat lagi apa sih produk-produk lainnya dari HDI. Nah, dari 3 macam produk unggulan HDI yang disebut dengan Dynamic Trio, ada lagi nih produk-produk turunannya gitu ya. Yang pertama adalah pastinya yang semua sudah pada tahu, yaitu Propoelix. Propoelix ini adalah ekstraknya propolis tablet gitu ya. Jadi di dalam Propoelix sudah benar-benar kandungannya 2,5 kali lipat lebih tinggi antioksidannya dibandingkan yang tablet. Nah, Propoelix ini juga bentuknya kapsul, Veggie Caps dari sayur-sayuran kapsulnya, jadi mudah sekali untuk kita konsumsi dan bahkan bisa larut di air ya untuk Propoelix sendiri. Untuk Propoelix Plus, persis kandungannya sama dengan Propoelix, hanya saja ada 3 jenis jamur tambahan di dalamnya, yaitu linsi, shiitake, dan maitake, yang banyak dipakai tidak cuma untuk mengobati, tapi juga pastinya untuk mencegah terjadinya kanker. Ya, yang sudah terjadi juga bisa dibantu dengan masalah dengan bantuan Propoelix Plus. Biultra ini untuk mengatasi stamina pria dewasa. Jadi Biultra ini bagus banget ya untuk meningkatkan kualitas sistem reproduksi pria dewasa, termasuk memperbaiki juga fungsi reproduksi dan fungsi sperma pria dewasa. Nah, lalu HDI Kids 3 ini ya, kita juga punya untuk anak-anak HDI Kids, yaitu HDI Kids 3 dan Honey Bee Pollen. Ini sama, hanya bedanya Kids 3 ini memiliki kandungan bee pollen, bee propolis, royal jelly. Kalau Honey Bee Pollen kandungannya hanya bee pollen. Kedua-duanya memiliki fungsi yang juga sangat luar biasa untuk meningkatkan ya stamina anak-anak dan juga untuk tumbuh kembang anak, yang pasti juga sebagai nutrisi otak anak sehingga meningkatkan konsentrasi dan kualitas kualitas belajarnya anak gitu ya. Nah, juga menormalkan nafsu makan. Kalau anaknya makannya berlebihan ataupun susah makan ya bisa dibantu dengan Kids 3 dan Honey Bee Pollen. Bagaimana dengan Prolis? Apa sih Prolis ini? Prolis adalah permen pereda batuk dan permen pereda iritasi tenggorokan berbahan dasar propolis dan sugar free. Jadi aman ya untuk menderita diabetes. Bulan ini sedang ada promo yang sangat menarik. Beli 4 gratis 1. Wow, ini Prolis nggak pernah ada promo, baru bulan ini. Jadi segera dimanfaatkan promonya. Trimi ini dipakai untuk mengikat lemak jenuh yang kita makan dan kita buang nanti lewat kotoran kita. Jadi trimi ini dari berbahan dasar chitosan, ekstrak kulit kerang dan udang-udangan yang benar-benar sangat efektif sekali untuk meluruhkan lemak-lemak jenuh yang kita makan. Jadi juga sangat bagus untuk mengatasi kolesterol jahat ya. Enzim mineral ini yang memperbaiki fungsi pencernaan, yang masalah sakit mah, asam lambung gitu ya, susah ke belakang gitu kan. Nah, ini bisa dibantu dengan enzim mineral, dan enzim mineral juga punya fungsi juga pastinya sangat bagus memperbaiki enzim-enzim pencernaan kita. Produk terbaru HDI ada yang namanya Bone and Joint. Ini baru sekali diluncurkan di HDI Lounge pada tanggal 19 Januari kemarin gitu ya. Sedang promo beli 2 botol itu langsung dapat Propoelix 30 caps. Wow. Jadi kayak istilahnya buy one get one nih, sebab harga Propoelix 30 caps sendiri sudah 329.000 gitu ya. Oke, jadi ini benar-benar sudah diteliti manfaatnya dan kandungannya itu luar biasa sekali. Bisa dipakai teman-teman, tidak cuma untuk yang sudah terkena masalah dengan persendian, tapi justru yang lebih baik adalah sebelum kita terkena, kita minum rutin sehingga bisa menyehatkan persendian-persendian kita ya, dan terbebas dari crack katanya gitu ya, menurut iklannya gitu. Jangan sampai tunggu crack duluan nih gitu. Oke. Nah, yang tidak kalah luar biasa kita juga punya Herdi Herbal Remedy. Ini sirup untuk batuk dan sangat alami, tidak ada bahan-bahan berbahaya di dalamnya, tapi saya bisa mengatakan sangat ampuh sekali ya. Tidak cuma mengatasi yang untuk mencegah, tapi juga mengatasi yang sudah batuk gitu. Untuk anak-anak juga sangat aman, jadi nggak perlu repot-repot lagi cari obat batuk di luar sana.
cukup herbal remedy. Apalagi another best product dari HDI, kita lihat ada rangkaian dari B Botanics. Ini rangkaian perawatan tubuh kita. Ada propolis facial wash gel untuk cuci muka. Dia memiliki kandungan propolis, ya propolis ekstrak dan multivitamin. Untuk apa? Mengatasi gangguan kulit dari serangan atau gangguan dari mikroba ataupun radikal bebas yang menyebabkan seperti jerawat. Jadi Bipropolis facial wash gel ini antimikrobal dan enaknya dia tidak bikin kulit kita menjadi kering. Karena kebanyakan sabun cuci muka yang untuk kulit berjerawat misalnya itu bikin kulit menjadi kering gitu ya. Tetapi propolis facial wash gel saya pastikan kulit tetap bisa bagus kondisinya, tidak dehidrasi ya, dan juga bisa mengatasi gangguan-gangguan seperti masalah jerawat. Kalaupun tidak masalah jerawat, untuk membuang kotoran-kotoran dari polusi yang menempel di wajah kita itu juga sangat efektif sekali. Nah, kita punya propolis toothpaste-nya kita juga spesial banget untuk mengatasi masalah gigi yang gusi yang sensitif, gigi yang sensitif ya, gusi berdarah dan juga plak-plak yang susah dibersihkan. Hygiene wash apa sih? Hygiene wash itu adalah untuk pembersih organ intim, baik pria maupun wanita. Jadi tidak cuma untuk wanita, tapi juga untuk pria. Ya, bubble-nya yang sangat lembut itu benar-benar sangat efektif dan juga bahan dasar propolis yang digunakan pada hygiene wash ini membuat bisa mengatasi bakteri-bakteri yang merugikan. Kita juga punya propolis cream. Nah, propolis cream ini penting ya, rekan-rekan. Saya harus memastikan rekan-rekan punya satu propolis cream di rumah masing-masing gitu. Kenapa? Karena propolis cream kita ini mengatasi berbagai masalah kulit. Ya, sebutlah misalnya contoh, jatuh amit-amit luka terbuka. Nah, ini propolis cepat sekali mengatasi luka terbuka. Luka yang sampai gangren aja bisa ya. Luka gangren itu luka diabetes yang sudah basah. Atau juga masalah misalnya jerawat gitu ya. Juga bisa pakai propolis biopropolis cream ini. Nah, lalu juga misalnya untuk luka-luka yang juga disebabkan oleh bakteri itu juga sangat ampuh diatasi oleh Biobotanics propolis cream kita. Bu, kalau rambutnya rontok, ubanan dini misalnya gitu ya, aduh pokoknya nih banyak banget ya rontoknya. Nah, harus pakai Bibotanic Strengthening Shampoo kita dan Live-In Daily Serum kita. Karena apa? Ini benar-benar terbukti sangat efektif untuk masalah rambut rontok, kebotakan dini, sampai ubanan dini ya. Hand body lotion propolis kita mesti wajib coba ya, karena apa? Udah enak, harum wanginya, tidak lengket, mudah meresap, yang pasti mengatasi kulit yang kering dan juga pecah-pecah. Mouthwash kita juga bagus banget untuk kumur-kumur ya. Jadi kan udah sikat gigi, ngapain lagi kumur-kumur? Karena ada sela-sela di bagian gigi dan gusi kita yang tidak bisa dijangkau oleh sikat gigi. Sehingga propolis mouthwash kita akan mengatasi kuman-kuman bakteri yang ada di sela-sela gigi yang tidak bisa terjangkau oleh pasta gigi ataupun sikat gigi kita. Ya, dan propolis mouthwash kita juga mengatasi seperti gangguan mulut, bau mulut, sariawan gitu ya. Dan benar-benar untuk masalah bakteri di rongga mulut, propolis mouthwash jawabannya. Nah, salah satu rangkaian produk baby terbaru kita, sekarang kita punya Better Botanics for Baby gitu ya. Jadi karena banyak juga ibu-ibu muda yang bergabung di HDI, jadi bisa menggunakan Better Botanics Baby Shooting Cream. Ini untuk digunakan bagi baby ya, untuk kulit baby yang gampang rash, gampang memerah, gampang luka, gampang alergi gitu ya. Anak baby itu kulitnya suka ada bagian-bagian yang kasar. Nah, itu pakai baby shooting cream setiap hari. Saya pribadi bukan menggunakan untuk baby, tapi untuk saya sendiri ya, karena saya suka alergi juga di belakang telinga saya, suka kering dan sampai bisa luka. Saya sekarang ini menggunakan baby shooting cream untuk di belakang telinga saya, dan itu juga hasilnya sangat baik sekali gitu ya. Jadi nggak luka lagi dan nggak kering lagi. Bagaimana dengan produk terbaru dari Better Botanics Baby? Kita punya massage oil yang baru juga di launching kemarin nih di HDI Lounge kita gitu ya. Nah, Better Botanics Baby Massage Oil kita ini bagus banget ya teman-teman, karena bisa untuk pijet baby gitu ya, dan wanginya juga lembut, harum, yang pasti manfaatnya sangat luar biasa. Ini lagi ada promo ya, gabungan antara
baby soothing cream digabung dengan baby massage oil gitu kan bisa langsung mendapatkan Clover Honey 250 gram. Jadi beli soothing cream 1, massage oil 2, gratis madu atau Clover Honey 250 gram. Oke, next lagi Sugi, ada apa lagi nih produk kita? Nah, ya, produk HDI juga sudah masuk kan ke dalam rangkaian perawatan selama 8 tahun terakhir ini. Jadi kita punya perawatan untuk wajah biar wajahnya tetap sehat dan makin kinclong gitu ya. Kita punya V-Line series dan juga W-Line series. V-Line series fokusnya untuk masalah anti-aging yang untuk sudah mengalami penuaan. W-Line series untuk masalah flek, warna kulit yang tidak merata, kusam gitu ya. Kita juga punya SS cream untuk 4-in-1 cream sudah sebagai foundation ya makeup base dan juga untuk sudah melindungi kulit dari UVA dan juga UVB gitu ya. Kita juga punya anti akne. Jadi kalau masalah jerawatnya sudah parah, kita bisa menggunakan anti akne sebagai solusinya. Flawless finish loose powder kita ya yang terbaru sudah warnanya rose gold. Jadi udah bener-bener elegan banget gitu dan flawless banget hasil pemakaian daripada loose powder kita ini. Wajib coba. Kalau LV, kita punya alat khusus untuk mengaplikasikan serum kita, yaitu LV Pro. LV Pro ini menggunakan empat teknologi, yaitu ada energy, light, vibration, dan ion toporesis, gitu ya. Nanti untuk Biskin akan ada product knowledge khusus yang teman-teman bisa ikuti untuk memperkaya diri kita secara lengkap tentang bagaimana produk skincare kita ini memiliki kedahsyatan yang luar biasa. Yang saya pastikan, produk Biskin memiliki keunggulan yaitu memiliki 6-core antioksidan sistem yang tidak dimiliki oleh skincare lain. Bebas 14 macam bahan berbahaya dan sudah melewati berbagai tes alergi, terutama yang terbaiknya adalah lolos sertifikasi dari Elliott Skin and Bio Research. Oke, ada lagi Sugi yang produk berikutnya? Nah, ya, produk HDI tidak perlu lagi diragukan. Ya, selama lebih dari 30 tahun kita di industri kesehatan, kita sudah memberikan bukti untuk mereka yang membutuhkan baik dari segi kesehatan sampai dengan kecantikan ya, dan produk HDI sudah banyak sekali digunakan oleh masyarakat Indonesia dan menjadi jawaban di tengah segala kondisi kesehatan yang ada saat ini gitu ya, yang dari pandemi sampai sudah endemi, produk HDI masih terus bisa memberikan jawaban untuk kita semua. Nah, tidak cuma produk yang luar biasa pastinya. Hari ini kita semua ada di bisnis HDI, tentunya juga karena kita yakin sama-sama bahwa kita ada di industri yang tepat. Why? Kenapa? Kenapa wellness industry? Kenapa bisnis HDI? Karena bisnis HDI adalah wellness industry. Dan apa itu wellness industry? Ya, kita akan sama-sama menyimak ulasan dari why HDI ini bersama dengan rekan kita yang sudah pastinya teman-teman semua sangat familiar ya. Salah satu leader kita di The Seed. Langsung saja kita sambut Pak Sugi, pemilik daripada FC Bekasi, Eksekutif Diamond HDI Indonesia. Silahkan Pak Sugi. Oke, thank you Mbak Nina. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Have a nice day wabarakatuh. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. semuanya selalu dalam kondisi sehat ya teman-teman di sini. Teman-teman di sini saya Amin. mengajak untuk juga bisa aktif ya, aktif bersuara atau aktif di kolom chat untuk sama-sama nih kalau ada suatu hal yang setuju silakan komen langsung di kolom chat untuk setuju gitu ya. Kalau misalnya ada yang pengen bertanya boleh nanti di chat, nanti kita akan ngobrol bareng-bareng di akhir sesi. Ya, kali ini saya ingin sharing ya kepada teman-teman di sini seperti apa sih bisnis HDI gitu ya. Terus kenapa kok HDI itu masuk ke dalam wellness industry? Oke, yuk kita sama-sama bahas dan kenapa kok saya ya sejak tahun 2006 bersama juga dengan Mbak Nina ya, kurang lebihnya 2006-2007 ya Mbak Nina ya, juga join HDI sampai sekarang masih terus menjalankan. Wah, ada rahasia apa nih ya di bisnis HDI gitu ya. Nah, kita sama bahas ya, apakah kita menjalankan bisnis HDI. Yang pertama, saya berpikir seperti ini, kondisi kita itu selalu berubah teman-teman, terutama ketika kita masuk dalam masa COVID. Ada perubahan-perubahan yang namanya perubahan gaya hidup. Ya,
yang dulu ya sempat kita pakai masker, sekarang kembali lagi dianjurkan pakai masker karena COVID lagi tinggi-tingginya. Terus akhirnya kita juga harus divaksin. Sekarang udah mulai nih ya, nggak peduli masker, tapi kita mesti hati-hati. Hati-hati untuk apa? Supaya kita daya tahan tubuhnya harus selalu tinggi, gitu ya. Terus perubahan dunia usaha. Kalau dulu ya sebelum pandemi, saya selalu ketemu orang untuk cerita-cerita mengenai peluang-peluang usaha. Tapi sekarang justru ya khususnya Gen Z ya, kalau Gen Z itu justru kalau diajak ketemu suka banyak alasan. Tapi maunya ketemunya gimana caranya? Online. Ya, jadi teman-teman ya kalau ketemu nanti Gen Z, kalau diajak ketemu kadang-kadang malah sulit. Tapi kalau secara online dia malah mau gitu ya. Nah, itulah perubahan dunia usaha. Apalagi Gen Z ya 10 tahun ke depan yang akan menjadi orang-orang yang berperan penting dalam ekonomi di Indonesia khususnya ya. Nah, terus perubahan dunia belajar. Dulu kita belajar harus ikut les, ikut kuliah, ikut seminar gitu ya. Sekarang udah bisa online melalui YouTube, ikut pelatihan-pelatihan di TikTok, pelatihan di Instagram. Wah, siapa tuh yang pernah ikut ya? Sekarang udah berbeda banget cara kita untuk belajar. Apalagi orang tua. Waduh, orang tua udah mulai stres ya waktu zaman pandemi ya. Stresnya bukan karena kerjaan, tapi ngejaga anak selama belajar. Nah, itu kan pasti stres ya. Nah, perubahan dunia belajar saat ini udah bisa online. Dan juga perubahan dalam dunia kerja. Ya, teman-teman di sini pasti juga masih ada yang karyawan ya. Di sini juga ada nama-nama baru nih, selamat datang ya, yang mungkin baru pertama kali ikut dalam BOS. Ya, pertemuan untuk kenalan itu ada mungkin Mbak Faras ya. Selamat datang Mbak Faras untuk juga sama-sama mengikuti BOS ya. Terus juga ada Subur ya, Pak Subur juga mungkin ini baru ya, gitu. Dan teman-teman yang juga baru join, selamat datang. Dan kita tahu ya, mungkin teman-teman di sini ada yang karyawan, ada juga yang pengusaha juga merasakan dunia kerja udah berubah ya. Kadang-kadang ada WFH ya, kadang-kadang juga secara offline di kantor WFO gitu ya. Jadi perubahan dunia kerja saat ini sudah sangat berubah. Bahkan ya udah sampai rumah terus diajak meeting secara online loh. Siapa tuh yang merasakan seperti itu ya? Udah nyampe rumah harusnya nyantai diajak bos untuk meeting secara online. Waduh. Jadi kesannya bekerja itu 24 jam jadinya ya. Nah, itulah perubahan-perubahan kenapa kok kita harus melihat dalam pilihan adalah bisnis ya. Lalu yang berikutnya kita pasti memiliki yang namanya pertanyaan, berarti saya perlu income besar ya. Kenapa kok saya perlu income besar gitu ya? Yang pertama, tidak ada yang namanya kepastian hidup. Tahun 2024 saat ini ya kita udah masuk dalam 2024. Siapa yang merasa 2024 itu optimis? Wah. Boleh ya nanti ketik di kolom chat. 2024 optimis nggak gitu ya? Nah, terus juga kalau misalnya dari segi pemerintahan ya, itu ngelihat tahun 2024, wah itu katanya kondisi kondisi ekonomi itu tidak akan mencapai 5%. Kemungkinan 4% nih ya, kondisi ekonomi gitu ya. Berarti sebenarnya saat ini 2024 kita lagi masuk dalam masa ketidakpastian. Ya, wah thank you Bu Sunarsi optimis ya. Kalau saya optimis gitu ya. Tapi ini kita lihat kondisi secara Indonesia ya. Indonesia akan merasa tahun 2024 akan banyak ekonomi tertahan. Kenapa? Karena dalam masa pemilu ya, dalam masa pemilu otomatis banyak pengusaha-pengusaha yang menahan uangnya gitu ya. Nah, terus juga kita lihat kebutuhan naik lebih tinggi dari penghasilan bulanan. Tahun 2023 inflasi udah 2,61 ya 2023. Nah, artinya kita kalau pendapatannya sama ya, sekarang 2024 pendapatannya sama, berarti kita sudah berkurang penghasilannya 2,61%. Ya, harusnya pendapatan kita kan juga naik ya 2,61 gitu ya. Nah, terus juga berjaga-jaga dari setiap kemungkinan buruk yang terjadi gitu ya. Berjaga-jaga dari setiap kemungkinan yang mungkin ya nanti ada yang sakit, mungkin anak juga sakit, mungkin suami atau istri yang sakit. Berarti kita butuh dana lebih nih untuk persiapan. Terus juga pengeluaran yang membesar seiring bertambahnya anak. Oke, sekarang saya mau tanya yang punya anak, boleh ya di kolom chat. Siapa yang ngerasa kalau misalnya punya anak tiap tahun biayanya makin besar? Ya, boleh di kolom chat ya. Siapa yang biayanya untuk anak makin besar ya? Pertama kan ada kenaikan kelas gitu ya, terus ada kenaikan macam-macam tuh ya. Berarti biaya anak apakah makin berkurang tetap atau makin besar gitu ya. Nah, kalau jawabannya adalah makin besar, berarti income kita harus makin dinaikin nggak tiap tahun? Harus ya, berarti harus selalu dinaikin gitu ya. Pertanyaannya apa pilihannya kan gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah krisis ekonomi bisa lagi terjadi kembali.
Nah, kita sudah menyaksikan tahun 2022-2023 ada dua konflik yang terjadi. Nah, ini berdampak banget pada kondisi ekonomi. Nah, jadi teman-teman, krisis ekonomi apakah bisa terjadi? Bisa juga terjadi. Meskipun di Indonesia, ya bocorannya di Indonesia kecil kemungkinannya untuk krisis ekonomi terjadi. Nah, tapi kita nggak tahu karena kondisi di China saat ini itu kondisinya semakin drop dari segi keuangan. Ya, nah kalau Cina batuk, Amerika batuk, biasanya kita ikut kena virusnya. Ya, nah oleh karena itu kita harus selalu waspada, gitu ya. Nah, ini sebabnya saya perlu income yang besar. Gitu ya. Nah, sekarang alternatif untuk mendapatkan income besar itu apa aja? Ya, yang pertama tentunya kita bisa berjualan. Ya berjualannya via apa nih? Bisa via online atau mungkin kita beli sesuatu titip di kantor-kantor, di toko-toko gitu ya. Kita membuat sesuatu lalu kita jual, intinya berjualan. Ya, ini opsi yang pertama. Opsi yang kedua adalah kerja tambahan. Ya, kita mencari kerjaan di luar jam kerja kita. Kalau kita udah kerja dari jam 8 sampai jam 5, ya jam 7 malam misalnya atau jam 6 sore sampai jam 12 malam kita kerja lagi gitu ya. Nah, kalau opsi yang kedua saya pernah coba dan akhirnya saya kapok. Kenapa? Karena saya masuk puskesmas ya, kerja double. Nah, buat saya nggak mungkin nih, jangan-jangan saya udah nabung banyak, terus saya habisin buat rumah sakit. Jadi terbuang sia-sia gitu. Nah, terus yang ketiga opsinya, ya opsinya mencari gaji yang lebih tinggi dibanding pekerjaan yang saya sedang dapat. Ya tahun 2006 saat itu saya masih bekerja. Nah, cuman karena saya baru lulus kuliah, untuk bisa mendapatkan pekerjaan dengan level yang lebih tinggi, saya butuh 1 tahun pengalaman. Sehingga ketika saya ngelamar di tempat yang lain, ujung-ujungnya adalah UMR. Jadi nggak naik-naik juga gitu ya. Nah, akhirnya mencari gaji yang lebih tinggi saat itu belum menjadi alternatif income buat saya. Nah, terus juga saya ada opsi waktu itu patungan bisnis dengan teman. Tahun 2006 saat itu warnet sedang booming. Akhirnya saya coba untuk patungan nih sama teman. Meskipun belum terjun, udah mulai konsep-konsep. Lalu 2 teman saya udah jalan duluan nih untuk bisnis warnet. Nah, ternyata waktu itu teman saya berantem, baru jalan 2 atau 3 bulan bisnis berantem teman saya. Kenapa? Karena berebut untuk dapetin income yang paling besar, gaji yang paling besar gitu ya. Yang satu ngerasa kerjaannya lebih berat, yang satu merasa uang investasinya dia lebih besar gitu ya. Akhirnya berantemlah kedua teman saya. Nah, saya yang saat itu masih kerja belum nyetor dana untuk join, jadi was-was gitu ya. Jangan-jangan saya nanti join malah ikut berantem sama teman saya. Nah, akhirnya saya memutuskan ya udah deh, mendingan saya berbisnis sendiri. Gitu ya. Nah, itu yang alasan untuk mencari alternatif income yang besar buat saya. Nah, tantangannya saat itu saya itu banyak tantangannya. Nah, ini bisa digambarkan juga dengan tantangan yang saat ini terjadi. Yang pertama, untuk mulai bisnis sendiri modalnya besar. Ya, nah saya waktu itu tentunya belum punya modal sehingga opsi tantangan berbisnis modal ini menjadi tantangan terberat buat saya. Tantangan yang kedua butuh pengalaman. Saya baru lulus saat itu, tentunya saya tidak siap untuk buka bisnis dengan banyak sekali problemnya. Terus resikonya juga tinggi, bisa saja bisnisnya tutup. Kalau tutup, maka apa yang terjadi? Uangnya hilang, gitu ya, modalnya hilang. Terus secara administrasi, saya harus bisa mendapatkan supplier yang harganya paling murah, bisa dijual dengan harga yang cukup mahal, gitu, cukup tinggi. Terus juga distribusinya seperti apa, saya tidak memiliki kemampuan saat itu. Belum lagi bicara mengenai aturan perpajakan dan hukum yang terus berubah-ubah. Ya, dan terakhir adalah adanya resiko bangkrut. Ya, teman-teman, saat itu tantangan berbisnis buat saya sangat berat ya. Jadi teman-teman juga mungkin punya tantangan yang sama gitu ya untuk memulai sebuah bisnis. Sehingga tahun 2006 saya mulai berpikir, ada nggak ya bisnis yang ideal untuk saya bisa jalankan? Ya, yang pertama resikonya rendah. Ya, jadi tidak banyak yang keluar. Kalau perlu nggak perlu keluar apapun dan tidak ada resiko kalau perlu ya. Terus yang kedua bisa dijalankan ya, yang sekarang ya tentunya ya bisa dijalankan secara online maupun offline. Wah, menarik nggak tuh bisnisnya? Jadi kita mau jalankan secara online ya di sela waktu-waktu luang kita dan di sela-sela kegiatan kita sehari-hari bekerja ya setiap hari gitu ya. Nah, terus juga tidak ada biaya operasional. Jadi benar-benar kalau misalnya ada resiko tidak ada tuh kerugian biaya operasional. Terus juga tidak perlu ada stok barang, ya tidak perlu ada persediaan. Terus bisa bekerja sama dengan banyak teman-teman kita. Bisa kolaborasi bisnis.
Dan yang terakhir, berdampak positif bisnis kita kepada masyarakat. Wah, saat itu saya berpikir nggak mungkin ada nih bisnis yang modelnya seperti ini. Cuman kan ngayal-ngayal boleh ya teman-teman ya. Nah, cuman saya berpikir waktu itu nggak ada. Ternyata teman saya mengenalkan yang namanya networking business, teman-teman. Apa sih networking business? Nah, saat itu teman saya mengenalkan ya bahwa ada yang namanya networking business, di mana networking business ini sudah direferensi oleh banyak buku-buku yang ada di luar sana. Ya, dan ini buku-buku pengusaha ya teman-teman ya. Dan di situ disebutkan di salah satu bukunya, di buku Business School disebutkan 3 jenis utama sistem bisnis yang umum dipakai. Yang pertama adalah mengembangkan sistem sendiri, ya. Jadi mulai dari nol akhirnya bisa berhasil ya, seperti misalnya Ciputra Group, Bluebird gitu ya, terus ada Gojek misalnya yang terbaru gitu ya, bikin perusahaan besar. Tantangannya tapi masih besar sekali ya, belum tentu juga untung. Nah, yang berhasil seperti Ciputra untung, tapi butuh puluhan tahun gitu ya. Nah, terus ada lagi yang mungkin lebih cepat gitu ya, kita bisa ikuti namanya bisnis waralaba atau franchise. Ya mungkin kalau kita bicara franchise bukan franchise yang gerobakan ya teman-teman ya. Kalau franchise gerobakan mungkin keluar 20 juta, 30 juta bisa buka tapi untungnya belum pasti. Tapi kalau yang untungnya sudah pasti kan yang biasanya ya harga franchise-nya itu di atas 1M gitu ya. Contohnya kayak misalnya minimarket ya, minimarket itu modalnya di atas 1M teman-teman. Lah kalau nggak strategis bisa sepi juga. Nah, atau nggak kita buka yang McDonald, KFC gitu ya, kita buka franchise-franchise yang sangat besar misalnya, tapi untuk investasinya lebih dari 2M. Ya, nah itu bisnis waralaba. Bisa nggak ya kalau punya modal kita bisa untuk buka bisnis waralaba. Nah, yang ketiga itu adalah pemasaran jaringan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ikutin yang namanya pemasaran jaringan, dan pelaku pemasaran jaringannya itu adalah pelaku bisnis. Ya, nah saat itu saya mulai tergelitik tuh, oh berarti network marketing itu adalah sebuah bisnis. Ya, di sini juga ada beberapa buku referensi yang teman-teman bisa lihat ya. Dari buku Berpikir dan Menjadi Sukses disebutkan, banyak orang meraih kebebasan finansial 20%-nya menjadi jutawan melalui pemasaran jaringan atau bisnis jaringan. Nah, di sini juga ada yang namanya tokoh Tony Robbins ya. Anthony Robbins ini adalah tokoh yang motivator luar biasa yang sekali tampil bayarannya itu jutaan dolar ya. Ya kalau kita pengen ngundang ke Indonesia harus siap menguras kocek 1 juta dolar US gitu ya. Nah, dia mengatakan yang mengesankan dari bisnis network marketing adalah kita bisa mendapatkan semua keuntungan sebagai seorang pemilik bisnis tanpa perlu memikirkan kesulitan dan tidak memiliki resiko yang besar. Menurut saya network marketing itu sangat luar biasa. Nah, artinya ini adalah sebuah bisnis tapi resiko dari bisnis tersebut itu benar-benar sangat minim sehingga siapapun bisa menjalankan bisnis network marketing. Nah, sekarang pertanyaannya, oke, kalau memang network marketing bagus, berarti kita harus tahu cara memilih untuk bisa mendapatkan perusahaan yang tepat untuk kita berkembang, kan gitu ya. Nah, saya waktu itu membuat sebuah penelitian, ada 4 kriteria untuk kita bisa memilih network marketing yang bisa kita jalankan sebagai bisnis masa depan kita. Ya, tentunya yang perusahaan dan produk, teman-teman bisa lihat di layar ya, ada perusahaan dan produk tadi sudah dijelaskan dengan luar biasa oleh Mbak Nina. Ya berarti tadi teman-teman sudah tahu perusahaan kita yang sudah 30 tahun berdiri, berarti ini perusahaan yang benar-benar tepat kita bisa jalankan. Kenapa? Karena sudah melewati masa krisis-krisis, teman-teman. Krisis moneter, krisis global, krisis COVID kemarin, dan uniknya, dan itu dibuktikan, setiap krisis justru bisnis HDI berkembang pesat. Wah, setiap krisis, bisnis HDI justru berkembang pesat. Oke, nah terus produknya juga produk yang luar biasa, bahkan menjadi produk network marketing yang terbanyak berada di buku MIMS. Artinya secara kedokteran, secara medis, ini benar-benar diakui. Ya, ada 21 produk yang masuk ke dalam buku MIMS. Wah, ini luar biasa banget. Salah satu kemenangan psikologis untuk kita bisa menawarkan bahwa ini produk kesehatan yang bisa menjadi andalan kita dalam masa kesehatan yang saat ini sedang lagi naik-naiknya gitu ya problemnya. Nah, sekarang kita akan membahas ya yang 2 belum dibahas, yaitu bagaimana pendidikannya dan juga bagaimana potensi penghasilannya. Nah, siapa nih di sini teman-teman yang juga pengen punya penghasilan besar? Nah, boleh di kolom komentar, di kolom chat boleh ya. Saya pengen punya income besar. Nah, boleh ya. Mudah-mudahan jadi doa buat kita semua juga bisa mendapatkan income besar. Sebelumnya saya mau cerita dulu mengenai pendidikannya ya. Nah, sekarang pendidikan di HDI itu lengkap. Kenapa kok pendidikan ini adalah hal penting, bahkan kalau tadi dilihat urutan yang hal yang pertama.
profesi saya itu bukan kesehatan ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang suster, ada yang bekerja di bidang kesehatan ya, ada yang dokter mungkin ya, ada yang mungkin lulusan perawat dan lain-lain gitu ya. Saya itu ada di urusan kesehatan bangunan alias arsitek gitu ya. Nah, sehingga tidak ada hubungan itu dengan kesehatan. Lah kok saya bisa berhasil di BIS HDI? Karena ada pendidikannya, teman-teman. Nah, yang pertama kita bisa lihat dan semua teman-teman yang sudah bergabung boleh cek ya di www.hdi1.com, buka HDI Learn. Wah, di situ pendidikannya lengkap dan ada materi-materi yang bisa kita download ya, dan jurnal-jurnal penelitiannya juga ada semua di HDI Learn. Teman-teman bisa ikutin HDI Learn dan saat ini HDI Learn juga membuka tantangan untuk teman-teman di sini bisa lulus HDI Learn dengan 500 nektar akan mendapatkan gratis Royal Jelly Liquid. Wow, ya 460.000 gratis kalau kita lulus HDI Learn. Siapa yang mau? Atau cuma saya doang yang mau Royal Jelly gratis? Ya, yang mau langsung di kolom komentar ya. Pengen Royal Jelly. Nah, kalau benar-benar pengen, ayo ikutin pendidikannya HDI Learn dan lulus HDI Learn ya dengan dapetin 500 nektar. Lalu kita ada pendidikan yang namanya basic training. Ya, saat ini teman-teman di sini sedang masuk ke dalam pendidikan basic training ya. Jadi BOS ya, Business Opportunity Sharing ini itu adalah salah satu rangkaian dari basic training. Bagaimana berpresentasi, materi presentasi seperti apa. Lalu ada basic training, tentunya di basic training ini akan dijelaskan mulai dari apa sih yang namanya multi level marketing atau network marketing, sampai bagaimana cara kita berpresentasi, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita untuk body language-nya. Nah, itu akan diajarkan tuh ya di basic training. Product knowledge-nya juga diajarkan. Terus menghitung untuk kita mencapai penghasilan ratusan juta juga diajarkan. Wah, ya jadi nggak ada alasan lagi untuk gagal. Kenapa? Karena semua diajarkan. Lalu setelah kita ikutin basic training, teman-teman di sini bisa ikutin yang namanya grup mentoring. Nah, beruntung teman-teman di sini kita tergabung dalam grup The Seed. Nah, grup The Seed setiap hari Selasa ya itu bisa akan diadakan yang namanya grup meeting dan belajar mengenai pengembangan kepribadian. Wah, ya, dan itu gratis teman-teman. Semua pendidikan yang ada tuh ya dari nomor 1 HDI Learn, basic training dan grup mentoring semuanya gratis. Dan ya dalam waktu dekat bulan Februari akan ada kita gathering ya, outing ya di puncak yang seru banget ya, yang dimana teman-teman di sini investasinya biasanya ya, kalau misalnya ikutin tour and travel biasanya investasinya di atas 600.000 ya. Dan ini ada di sini ada rekan saya namanya Pak Fuad ya, biasa membawa tour ya, nginep, untuk nginep gitu ya, cukup nggak 500.000? Wah, nggak cukup ya, untuk ikutin tour nginep 500.000 nggak cukup. Nah, di sini teman-teman bisa ikutin outing itu dengan harga 400.000. Bahkan kalau ikutin tantangannya bisa dapetin dengan harga 250.000. Wah, itu sih bukan gratis lagi, bahkan sampai disubsidi. Tujuannya apa sih grup mentoring ini? Untuk membuat kita berkembang terus ya, secara pengembangan diri, untuk kita bisa memiliki mental sebagai seorang leader. Nah, setelah itu juga ada pertemuan yang namanya The Leader Within, yang nanti untuk Jabodetabek itu akan dilaksanakan tanggal 4 Mei, teman-teman. Ya, jadi teman-teman siapin jadwal 4 Mei untuk kita ikutin The Leader Within. Ya, karena di situ akan ada banyak sekali sosok-sosok yang sudah sukses, dia akan sharing bagaimana caranya berhasil. Dan kita bisa contek, setiap profil yang berbeda-beda, kita bisa contek caranya untuk berhasil. Ya, dan terakhir itu ada pertemuan Evolve ya. Evolve ini adalah pertemuan 1 tahun sekali yang akan dilaksanakan di bulan Agustus. Nah, teman-teman catat ya, bulan Agustus akan ada Evolve di mana dihadiri seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri, Malaysia, Filipina datang juga ke Evolve. Wah, biasanya kalau kemarin-kemarin diadakan di ICE BSD ya, kemungkinan akan diadakan lagi di ICE BSD. Wah, kemarin kita ikutin Evolve tuh dapat hadiah Baseus ya. Itu keren banget ya hadiahnya ya. Sampai sekarang saya langsung pakai dan itu benar-benar sangat bagus untuk kita pakai alat earphone-nya ya. Nah, itu. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen berhasil di HDI, latar belakang kita bukan kesehatan. Dengan adanya sistem pendidikan ini, siapapun bisa berhasil. Artinya nanti kalau kita mengajak teman-teman kita juga yang bukan latar belakangnya kesehatan, juga dipastikan bisa berhasil. Kenapa? Karena pendidikannya terbukti dengan latar belakang apapun bisa berhasil melalui pendidikan dari HDI. Gitu ya.
Nah, untuk di Bekasi khususnya, kita ada acara yang namanya Deep Talk yang akan dibawakan oleh Starcron Pak Hendra Utama. Investasinya 30.000 tapi terbatas hanya 25 kursi saja. Saat ini sudah 13 kursi, teman-teman ya. Jadi segera, karena kalau udah 25 kursi kita akan close ya. Di sini adalah momen untuk kita mengetahui bagaimana rahasia sukses di bisnis HDI pada tahun 2024. Wah, ya. Silakan nanti bisa hadir pendidikannya di Bekasi. Oke. Nah, sekarang kalau sudah join, teman-teman, apa sih yang bisa kita dapatkan? Benefit kita join di HDI apa? Yang pertama tentunya penghasilan yang tidak terbatas. Berapapun yang kita mau, kita yang menentukan itu kita. Ya, kita mau 10 juta, 100 juta, 1 miliar per bulan, kita yang menentukan. Bagaimana kita meluangkan waktu untuk menjalankan bisnisnya. Gitu ya. Yang kedua, kita bisa dapatkan royalti. Ya, teman-teman di sini ada 18 ya, teman-teman di sini ada 18. Kita bisa berbagi keuntungan. Yaitu apa? Dengan dapat royalti. Meskipun mungkin ya di sini ada bukan jaringan saya, ada Pak Abdillah bukan jaringan saya, ada Mbak Inta bukan jaringan saya, tapi saat saya dapat royalti, saya akan dapat persentase dari semua gitu ya. Jadi kita di sini bisa berbagi keuntungan melalui royalti atau royalti saham. Oke, jadi kita semua di sini itu saling menguntungkan, teman-teman. Nah, yang juga sangat saya senang di Bisade itu adalah dapat diwariskan. Sehingga yang saya kerjakan selama dari tahun 2006 sampai sekarang, berarti sudah 18 tahun ya. Artinya saat ini sangat tidak sia-sia gitu ya. Anggap nih saya menjalankan bisnis ini masih 20 tahun lagi ke depan. Lalu suatu saat terjadi apa-apa, saya bisa wariskan ke anak maupun ke saudara-saudara. Gitu ya. Jadi tidak sia-sia apa yang kita bangun. Terus bisa berlibur gratis ke mancanegara. Wah, ini yang saya senang. Saya pernah waktu kerja dulu berlibur ke Singapura, tapi bukan berlibur ya, tugas kantor ya. Jadi jalan sini, jalan sana, tidurnya juga cuman 2 atau 3 jam, habis itu naik kereta lagi, survei sini, survei sana, yang ada capek, nggak sempat liburan. Tapi kalau di HDI, wah itu liburannya luar biasa, dan semua bintang 5 ya, kalau kita itu liburan dengan HDI, semua fasilitas terbaik diberikan. Ya, dan itu menarik banget. Terus kesempatan untuk pengembangan diri. Teman-teman sekarang ngelihat saya bisa berbicara seperti ini karena sudah 18 tahun di HDI gitu ya. Lah kalau misalnya saya dulu awal-awal join di HDI, ya karena dan cara bicara saya mungkin tidak seperti ini, tapi karena saya berlatih melalui grup mentoring kita, melalui pendidikan HDI, maka saya jadi bisa ngomong gitu ya. Nah, di sini ada saudara saya juga yang tahu bagaimana saya dulu. Nah, terus juga apa yang kita lakukan di bisnis HDI itu baik sekali untuk kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Produk HDI berbasis kesehatan. Dan kita bisa sharing bisnis kita itu ke siapapun. Jadi ke keluarga kita juga bisa. Artinya kalau kita sharing ke keluarga kita, kita berbagi kesehatan. Kalau terbantu, maka kita bisa berbagi kesehatan dan membantu keluarga kita dari segi kesehatan. Kalau kita ajak saudara-saudara kita untuk berbisnis, berarti kita bisa membantu dari segi ekonomi. Bapak Ibu, teman-teman di sini, bayangkan sebuah bisnis yang kita lakukan semuanya berkah. Wah, keren nggak? Kita tawarin produk kesehatan, dia terbantu, wah kita kan dapat happy-nya ya, kita membantu orang dari segi kesehatan. Kita tawarkan bisnis, dia terbantu ekonominya, maka kita juga mendapatkan kepuasan dari segi membantu orang supaya punya income tambahan. Wah, berarti apapun yang kita lakukan di HDI, kalau kita mau besar, itu menjadi berkah jariah, gitu ya. Nah, itu keuntungan yang bisa kita dapat kalau menjalankan bisnis HDI. Nah, sekarang gimana Pak gambaran bonusnya HDI seperti apa? Kalau kita join di HDI, maka kita punya keuntungan yang pertama sebagai pengecer. Sebagai keuntungan pengecer itu dapat 15-20%, teman-teman. Ya. Nah, itu keuntungan sebagai pengecer. Nah, ada lagi keuntungan sebagai enterpriser atau sebagai pengusaha. Nah, sebagai pengusaha kita akan dapat 5%. Nah, teman-teman bisa cek ya di sini ya, atau mungkin bisa lihat di luaran sana. Ada nggak distributor yang atau pengecer air mineral di jalan gitu ya, pengecer air mineral di warung-warung yang lebih kaya dibanding distributor. Ada nggak teman-teman ya? Nggak mungkin ya, pasti distributor lebih kaya dibanding dengan pengecer. Kenapa? Karena distributor mainnya itu quality ya, jadi quantity, mainnya itu quantity, partai besar. Sementara pengecer mungkin satu hari jualannya 10-20 botol, sementara distributor jualannya itu bisa sampai ton gitu ya, mainnya ton-tonan. Nah,
kita sebagai enterpriser, sebagai pengusaha di HDI, target kita dalam menjalankan bis HDI itu bukan mencari laku, bukan cari laku 1 botol madu, 2 botol madu, 3 botol madu. Enggak. Target kita bagaimana 1 ton madu bisa kita hasilkan omsetnya. Wah, bisa nggak kita berpikir seperti itu ya? Kenapa? Karena ini bisnis besar, teman-teman. Bisa nggak kita jualan 1 ton madu? Oh, ya, gimana caranya? Nah, saya akan berbagi sama teman-teman bagaimana caranya kita menjalankan bis HDI. Cara untuk menjual ton madu. Wow, ada yang mau nggak di sini ya? Cara untuk jualan 1 ton madu. Yes, ya. Nah, ini caranya teman-teman ya. Kita sebagai koordinator enterpriser, misalnya saya memiliki daftar nama banyak nih ya dari handphone saya ada ribuan daftar nama. Jangankan ribuan ya, 100 daftar nama saya deh. Terus saya tawarkan ke 100 orang, kira-kira 5 orang nyangkut mungkin atau sangat mungkin sekali. Teman-teman di sini coba cek ya layar handphone Anda, terus cek nih ya kontak personnya. Dari seluruh kontak person yang ada, 5 aja yang join juga mau menjalankan bis HDI. Kira-kira mungkin nggak untuk kita dapatkan? Ya, mungkin ya. Mungkin apa mungkin banget nih. Sangat mungkin ya, hanya 5 ya kita sama-sama mencari. Lalu dari 5 rekan kerja kita yang join, sama kan mereka juga punya kontak person di handphonenya, dan mereka masing-masing mencari 5 orang juga. Kira-kira sama nggak kira-kira kemungkinannya? Pasti sama ya. Nah, jadi cara menghitungnya adalah kita memiliki 5 rekan kerja, lalu 5 rekan kerja kita juga memiliki 5, sehingga 25. Masing-masing dari mereka mencari 5, sehingga di level kedua kita dapat 25. Lalu di level ketiga kita akan mendapatkan 125. Masing-masing dari 25 itu mencari 5. Lalu masing-masing dari 125 tersebut mencari 5 lagi, jadi total 625 di level keempat. Lalu di level kelima kita mencapai 3.125 dan di level keenam 15.625. Ya, ini adalah cara kita untuk memiliki jaringan enterpriser ya sehingga kita bisa menghasilkan ton madu. Wah, ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya di layar yang sebelah kanannya itu ada prestasi yang bisa kita dapatkan, atau kalau dalam perusahaan jabatan-jabatan yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan 5% sampai di kedalaman berapa. Yang nanti teman-teman bisa ikutin di basic training ya, di training yang namanya Commission One Plan ya. Nah, di sini saya singkat aja gambarannya income yang bisa kita dapatkan di bisnis HDI itu berapa. Yaitu di sini seperti yang tadi sudah saya sebutkan, di level pertama 5 orang, 5 yang masing-masing cari 25, ya cari 5 jadi 25 dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini potensi income-nya dengan peringkat Diamond Leader itu adalah 25 miliar. Bulan, ini per bulan ya, bukan seumur hidup. Per bulan 25 miliar. Apakah ada yang mencapai? Apakah ini hanya hitungan di atas kertas? Yes, ini adalah hitungan di atas kertas. Nah, sekarang anggap deh sama seperti bisnis pada umumnya, gagal 90%. Wah, berarti kalau gagal 90% kita dapatnya 2,5 miliar gitu ya. Sekarang pahit-pahitnya kita menjalankan bisnis ini selama 5 tahun gitu ya. Kemarin kita ngobrol dalam HDI Launch itu bisnis itu dihitung dalam waktu 7 tahun. Wah, anggap deh dalam waktu 5 tahun kita cuma dapat atau gagalnya 99% cuma dapat keuntungan 1% dari 25 miliar ini. Maka berapa kita dapatnya? Ya, kita dapat 254 juta per bulan. Teman-teman di sini coba bayangkan, misalnya kita menjalankan bisnis ini serius ya, benar-benar konsisten kita menjalankan bisnis ini selama 5 tahun, terus per bulannya setelah 5 tahun itu dapat 254 juta per bulan. Ada yang mau nggak di sini 254 juta per bulan? Jangan-jangan cuma saya doang nih yang mau. Waduh. Boleh di kolom chat yang mau ya, yang mau di kolom chat saya mau. Wah, boleh ketik di kolom chat ya. Kenapa? Inilah yang saat ini saya kejar, teman-teman. Ya, memiliki penghasilan hingga ratusan juta. Karena kalau kita ngomongin penghasilan 1 juta, 2 juta ya mending saya kerja aja. Mendingan saya jualan produk lain gitu ya. Kenapa saya mau menjalankan bis HDI sampai sekarang? Karena potensi pendapatannya tidak terbatas. Ratusan juta, bahkan juga miliaran teman-teman bisa dapatkan di bisnis HDI gitu. Nah, oke. Sekarang Pak, itu kan yang kenal produk HDI udah banyak, Pak. Berarti kan peluangnya masih sedikit ya. Nah, kita lihat sama-sama ya, teman-teman. Tahun 93 HDI ada, itu belum ada berarti enterpriser-nya ya.
Penduduknya sudah 160 juta. Tahun 2022, survei terakhir itu HDI enterpriser-nya 2 juta. Nah, penduduknya 275 juta. Artinya pertambahan enterpriser 2 juta, sementara pertambahan penduduknya 115 juta. Berarti banyak orang di sekitar kita yang belum kenal dengan bisnis HDI. Saya pun ketemu dengan teman kampus masih ada yang belum kenal dengan bisnis HDI. Sebagian dari mereka udah pernah beli produk HDI, tapi mereka tidak tahu ada bisnisnya. Wah, menarik nggak? Jadi tiba-tiba saya ngomongin madu, lalu teman saya ngomong, oh iya saya pernah beli itu gitu. Kamu pernah beli ya? Kamu nggak tahu ya kalau di HDI itu ada bisnisnya. Loh, emang ada bisnisnya? Ada. Kita bisa join juga. Oh, gimana caranya? Ya udah yuk nanti kita ketemuan. Nah, bisa nggak kita ngobrol seperti itu? Ya, jadi banyak sekali orang yang sudah kenal ya, mungkin kenal dengan produk HDI, tapi tidak tahu bahwa di HDI ada bisnisnya. Ya, bahkan yang unik nih, banyak juga mungkin rekan kerja kita yang sudah join HDI tapi belum tahu bahwa HDI itu ada bisnis yang bisa kita jalankan. Banyak yang dari mereka yang berpikir bahwa oh join HDI cuma dapetin diskon. Padahal ini ada bisnisnya, teman-teman, dan ini bisnisnya ratusan juta, potensi penghasilannya bahkan miliaran. Sama, HDI itu sama seperti bisnis pada umumnya. Ya, nah kira-kira menarik nggak untuk kita jalankan kalau bisa dapetin 254 juta? Wah, kalau buat saya bukan menarik lagi. Wah, ini gaspol lah teman-teman ya untuk kita benar-benar jalanin bisnisnya gitu ya. Nah, ada nih waktu itu saya tawarin ke teman saya. Tadi kan saya tawarin orangnya juga tertarik dengan bisnisnya. Tapi ada nih yang ngomong seperti ini. Ki, saya kalau join sama kamu, terus saya belanja produknya, terus kamu dapat berapa? Oh, saya bilang, saya dapat 5%. Oh, kamu punya upline ya? Oh iya, saya punya upline. Upline-mu dapat berapa? Oh, dapat 5% juga. Oh, terus upline-mu dapat nggak 5%? Terus saya bilang, hey, saya ini orang yang gabung ke 500.000 sekian. Artinya di atas-atas saya itu ada upline-upline saya. Saya bukan orang yang pertama gabung. Nah, oh berarti nanti upline-upline-mu dapat ya 5% dari pembelanjaan saya. Oh iya, dapat gitu. Terus teman saya akhirnya ngomong, wah kalau gitu saya nggak jadi join lagi. Loh, kenapa? Saya bilang kan, loh kenapa nggak jadi join? Lah iya, kalau kamu, Sugi, saya belanja kamu dapat 5%, nggak apa-apa lah kan kita temen. Tapi kalau misalnya di atas-atas kamu kan saya nggak kenal. Kalau saya nggak kenal, saya belanja nguntungin dia buat apa? Saya nguntungin orang lain gitu. Nah, akhirnya saya tanya, loh, sekarang kamu kan bisnisnya kan konveksi, kan? Iya, saya bisnis konveksi. Loh, sekarang kamu kalau misalnya ngambil bajunya kemana? Oh, enggak, saya bikin sendiri bajunya, jadi saya nggak nguntungin orang lain. Oh, gitu. Akhirnya saya gambarin nih, oh kalau kamu bikin bajunya, berarti kamu bikin kainnya sendiri. Ya enggak lah, saya beli di toko kain. Oh, tak gambar akhirnya teman-teman ya. Nih, kalau kamu ya punya toko konveksi, lalu kamu ambil ke toko kain, kamu nguntungin toko kain nggak? Ya iyalah ngomongin toko kain. Kamu kenal dengan toko kainnya? Ya kenal lah gitu. Oke. Terus toko kain itu kalau mau nyetok lagi belinya kemana? Ke agen kain. Oh iya. Kamu kenal nggak dengan yang agen kain? Ya nggak kenal lah. Yang kenal kan toko kain. Oh iya. Sekarang kamu udah nguntungin agen kain nggak? Terus dia langsung mikir, secara nggak langsung sih iya ya gitu. Ya iyalah nguntungin agen kain. Kan toko kain belinya ke sana kan karena dapat untung dari kamu gitu. Oh iya juga gitu. Agen kain kalau misalnya kainnya juga sudah habis belinya kemana? Ke pabrik kain. Oke, pabrik kain sekarang kalau misalnya butuh bahan baku kemana? Pabrik benang. Pabrik benang butuh bahan bakunya kemana? Petani kapas. Petani kapas misalnya punya uang beli televisi kemana? Toko televisi. Akhirnya saya bikin lingkaran seperti ini dan akhirnya dia baru sadar karyawan nih. Dia punya karyawan pabrik televisi, terus beli baju ke kamu. Kamu untung nggak? Untung. Nah, sekarang ini yang namanya bisnis simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan. Kamu kan nggak kenal tuh dengan orang pabrik kain, kamu nggak kenal dengan pabrik benang, kamu nggak kenal dengan petani kapas, tapi kamu secara tidak langsung sudah nguntungin mereka. Oh iya juga ya. Iya. Nah, itu yang namanya bisnis. Kalau kamu untung dan orang yang di atas juga untung dan orang yang lain di sekitar kamu juga untung, itu yang namanya bisnis. Berarti simbiosis mutualisme. Kalau kamu untung ada yang rugi, berarti itu namanya maling. Ah gimana sih gitu. Iyalah, kalau misalnya rugi kan berarti maling. Tapi kalau kita dapat untungnya beli baju, terus juga orang yang jual juga untung, berarti kita untung, yang jual juga untung, kita semua untung. Itu namanya bisnis. Akhirnya teman saya jadi join gitu ya. Nah, terus ada lagi yang bertanya, Ki, saya pernah join bisnis semacam ini, tapi selama 6 bulan saya cuma dapat 5 juta, Ki.
Oh, terus saya bilang, bagus dong, dapat per bulan 5 juta gitu. Loh, bukan per bulan 5 juta, tapi selama 5 bulan dapatnya 5 juta. Katanya di bisnis ratusan juta katanya. Terus saya ngomong, oke, kamu satu hari ada nggak jalanin bisnisnya waktu itu? Ya enggak lah, kan ini bisnis sampingan. Terus saya bikin ya udah deh, ada nggak satu minggu kamu jalanin 3 sampai 5 jam? Ya ada lah, satu minggu jalanin 3 sampai 5 jam. Ya udah, saya ambil deh angka yang paling tinggi, 5 jam. Sekarang kalau misalnya dalam satu bulan kamu kan satu bulan kan ada 4 minggu, berarti 4 kali 5 jam. Sudah ketemu 20 jam per bulan, betul nggak? Ya, betul lah katanya. Terus berarti kan kamu tadi ngomong 6 bulan, berarti 20 jam selama sebulan kali 6 bulan. Berarti ketemu 120 jam, dan kalau kita orang kerja kan 8 jam. Jadi 120 dibagi 8, ketemulah 15 hari. Terus saya ngomong ke dia, kamu tuh sebenarnya bukan kerja selama 6 bulan di HDI, di bisnis multilevel, tapi kamu sebenarnya baru 15 hari. Baru 15 hari dapetin 5 juta. Lah, itu berarti besar apa kecil? Saya bilang. Iya, besar sih ya, 15 hari dapat 5 juta. Ya akhirnya, oh gitu ya. Iya, saya bilang akhirnya gini ke teman saya, bukan berapa lama kamu bergabung. Kalau kamu bergabung, tapi nggak ngapa-ngapain, ya nggak bakal ada hasilnya. Tapi berapa lama waktu yang kamu luangkan menjalankan bisnisnya, itulah yang mempengaruhi pendapatannya kamu. Lah kamu kalau menjalankan selama 15 hari, dapat 5 juta, berarti kan penghasilannya besar itu. Iya juga ya. Akhirnya join lah teman saya itu. Lalu ada lagi yang ngomong, Gi, banyak nih orang-orang ya yang jalan bisnis network marketing tapi banyak yang gagal. Oh, ada tante saya gagal, ada om saya gagal, ada saudara saya gagal. Waduh, saya pikir bangga banget nih ya teman saya ini dengan orang-orang gagal ya. Terus saya tanya waktu itu, ada yang berhasil nggak gitu? Ya ada sih. Loh, kamu nggak pernah tanya ke orang yang berhasil? Ya nggak pernah sih. Cuman kan, oh ya saya ngeliat ada yang gagal gitu. Oh ya udah deh gini. Bayangkan misalnya ya, sebelah kanan itu ada orang yang berhasil, sebelah kiri ada yang namanya orang gagal. Di tengah-tengahnya ada yang namanya sistem. Kalau kita andaikan dari sebuah pendidikan, di sebelah kanan ada yang cum laude ya, yang IPK-nya 3 ke atas gitu ya. Ada juga yang kemelut ya, yang sebelah kiri ya, yang nggak lulus-lulus gitu. Terus saya tanya, kamu mau lulus nih di dalam sebuah kampus, kamu mau lulus. Kamu tanyanya ke orang yang gagal, apa kamu tanya ke orang yang kumlot? Teman-teman di sini nih boleh ya di kolom chat ya. Kalau mau lulus, nanyanya ke orang yang kumlot apa nanya ke orang yang kemelut? Ya, pasti jawabannya adalah orang yang kumlot dong. Ya, bukan orang yang kemelut ya. Iyalah. Saya juga waktu zaman kuliah ya tanyanya ke orang yang wah nilainya bagus gitu. Nah, sekarang kalau kita tanya ke orang yang kemelut gimana? Wah, dosennya killer. Wah, dosennya kurang kerjaan tiap hari ngasih tugas. Wah, dosennya nih males, masa setiap kuliah kita disuruh belajar lagi di perpustakaan. Harusnya kan dia ngajarin. Kalau kita tanya ke orang yang kemelut, jawaban alasannya tuh macam-macam. Tapi kalau kita tanya ke orang yang kumlot, dia akan memiliki hal yang sama dengan persepsi yang berbeda. Wah, dosennya bukan killer ya, dosennya tegas. Atau enggak, wah dosennya pinter, soalnya saya selalu dikasih tugas, sehingga saya bisa nge-review di rumah. Wah, dosennya keren. Dia nggak cuma ngajar, tapi memberikan saran, buku-buku untuk saya pelajari di perpustakaan. Nah, beda respon antara orang yang kemelut dengan orang yang kumlot. Saya bilang, beda responnya, maka itulah yang membuat dia jadi gagal. Dan itu yang membuat yang kumlot itu menjadi berprestasi. Tapi kalau di tengahnya ada sistem dan ada menghasilkan orang yang berhasil, dan meskipun ada yang gagal, berarti sistemnya bekerja nggak, saya bilang waktu itu. Ya, bekerja sih. Nah, kalau kamu join dalam perusahaan network marketing, kalau banyak yang berhasil, berarti sistemnya bekerja nggak? Ya, bekerja. Nah, itulah dalam bisnis HDI khususnya, kita punya pendidikan, kita punya sistem pendidikan yang bisa membuat siapapun bisa jadi berhasil di bisnis HDI. Nah, dan inilah orang-orang yang berhasil, saya bilang, ini, ada itu, ada ini. Nah, akhirnya joinlah dia dalam menjalankan bisnis HDI. Wah, ya kenapa? Karena yang contoh-contoh yang berhasil itu sangat banyak ya. Nah, rekan, nanti pada saat ketemu ya, kita akan ketemu namanya 3 tipe orang nih teman-teman ya. Tipe orang yang pertama adalah orang yang menolak tanpa alasan. Dah, kamu kalau ngomongin HDI nggak usah ngomong sama saya. Atau enggak kita ceritain, saya nggak tertarik gitu ya. Langsung nolak tanpa alasan. Ada juga tipe orang yang kedua, yaitu orang yang menunggu bukti dari kita. Jadi nanti dia akan ngomong seperti ini. Gi,
bagus loh bisnisnya. Tapi nanti kalau kamu udah berhasil, nanti ngomong ya sama saya gitu ya. Siapa yang pernah ketemu nih orang-orang seperti itu ya? Saya sering banget ketemu ya teman-teman saya yang seperti itu. Oh ya Gi, nanti deh kalau emang kamu udah berhasil nanti info aja gitu ya. Nah, ada lagi nanti teman-teman yang orang tipe pertama kedua biarkan saja karena nanti akan ketemu tipe orang yang ketiga. Tipe orang ketiga itu adalah orang yang mau menjadi bukti. Yaitu siapa? Yaitu seperti teman-teman yang ada di ruang Zoom ini yang mengikuti sampai akhir, yaitu orang-orang yang mau jadi bukti karena pengen tahu ini tuh seperti apa. Oke, kalau saya jalan, bagaimana caranya ya? Dan akhirnya membuktikan bahwa ada hasilnya dalam menjalankan BIS HDI. Nah, sekarang nih teman-teman, kalau kita udah jadi bukti, terus kita ngasih lihat buktinya ke orang yang kedua, kira-kira join nggak? Nah, kan sudah ada nih buktinya. Akhirnya join teman-teman, mau beli produknya. Kenapa? Karena kita sudah jadi bukti. Nah, biasanya tipe orang pertama nih yang menolak tanpa alasan, itu kan tipe-tipe orang yang dengar kata orang. Lalu yang dia pernah dengerin dari orang lain dan orang lain tersebut menjadi bukti, bisa berhasil juga ada bisa HDI. Lama-lama orang tipe pertama join nggak? Pasti jadi ikutan join juga gitu. Maka teman-teman saya mengajak teman-teman untuk di sini yuk kita menjadi tipe orang yang ketiga, yaitu tipe orang yang mau menjadi bukti dan membantu lebih banyak orang lain dengan bukti yang kita sudah hasilkan. Setuju nggak di sini teman-teman ya? Kita menjadi bukti untuk sama-sama menjadi berkah buat banyak orang dari segi kesehatan dan juga dari segi kesejahteraan. Wah, ya, buat saya bisnis ini itu luar biasa. Kenapa? Karena saya setiap saat ketemu orang, saya selalu memberikan jalan berkah untuk mereka bisa menemui kesehatan dan juga mendapatkan kesejahteraan. Wow, ya. Oke, sekarang benefitnya apa kalau kita berjoin di BIS HDI? Teman-teman di sini kita memiliki paket yang namanya Easy Starter, yaitu salah satu contohnya ya, ada Propoelix Power Set. Di sini ada 4 produk, di mana satu produknya itu adalah free. Dan berapa benefitnya kalau kita join dengan paket Easy Starter, teman-teman? Kita akan dapat benefit hemat 592.000. Wah, ya. Dari harga produk total 2.246.000 harga retail, maka kita akan save sampai 592.000. Ya, kalau kita jual produk ini ke orang di sekitar kita yang membutuhkan, maka akan dapat keuntungan 592.000. Oleh karena itu, teman-teman yang belum bergabung atau yang mungkin baru bergabung tapi belum pernah belanja, saya sarankan belanja pertamanya beli paket Easy Starter. Gitu ya. Nah, sekarang apa benefit tambahannya selain kita dapat keuntungan 592.000? Yaitu benefit tambahannya adalah diskon semua produk untuk kita beli harga member yaitu sebesar 15-20%. Wah, ya itu benefit yang pertama. Yang kedua, paket power set ini sudah termasuk member. Jadi teman-teman sudah mulai bisa menjalankan bisnisnya. Yang ketiga adalah teman-teman memiliki akses untuk menggunakan fasilitas center di 135 cabang di seluruh Indonesia. Wow, ya. Jadi AC-nya, papan tulisnya, ruangannya teman-teman bisa pakai ya untuk bisa ngembangin jaringan di sana. Bahkan ada salah satu center ya kemarin ya ada salah satu center di Medan ya kalau teman-teman datang ke sana mau ngembangin jaringan di Medan, disiapkan fasilitas berupa mobil dan supir. Wah, keren nggak? Free kita bisa pakai di sana, tapi untuk menjalankan BIS HDI tentunya khususnya, karena nanti ada supirnya ngawasin, wah ternyata buat jalan-jalan, nggak boleh. Tapi kita mau jalankan bisnisnya, disiapin fasilitas sampai ada mobil, termasuk bensinnya teman-teman. Wah, asik nggak tuh? Ya, jadi beberapa center akan memberikan fasilitas lebih dengan dibanding mungkin hanya ruangan saja gitu ya. Nah, terus juga ada fasilitas coaching dan mentoring, sehingga teman-teman di sini akan diajarkan sampai berhasil. Akan diajarkan pengembangan diri, akan diajarkan public speaking, akan diajarkan skill-skill dalam berjualan, dan diajarkan menjadi seorang leader. Ya, wah. Dan itu bisa dapatkan secara gratis, teman-teman di sini coba. Kalau di luar sana kita mau dapetin kemampuan public speaking, ya, terus menjadi pemimpin, ya, terus pengembangan diri, berapa investasinya? Ya, tapi kalau di HDI gratis teman-teman bisa dapatkan. Wah, ya, ini benefit yang bisa kita dapatkan kalau kita mau menjalankan bisnis HDI. Oke. Nah, tentunya selamat datang untuk teman-teman yang sudah bergabung dan baru bergabung di keluarga besar HDI dan di grup The Seed khususnya. Semoga kita bisa sama-sama berhasil menjalankan bisnis HDI dan sama-sama meraih peringkat tertinggi dan mendapatkan ratusan juta bahkan miliaran di HDI. Sukses buat teman-teman di sini. Saya kembalikan ke Mbak Nina, MC kita. Terima kasih.